Halo, selamat pagi adik-adik semua, salam pramuka. Pagi ini kembali kita akan memulai aktivitas kembali untuk ekstra pramuka. Nah, karena itu kita persiapkan hati, kita awali untuk ekstra pramuka pagi ini dengan berdoa. Mari kita persiapkan hati untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Bapak, kami taat dirinya untuk selalu ucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, terlebih buat hari yang indah ini, di mana pada pagi hari ini kami khususnya anak-anak SMP Kanisius Santo Yulius boleh memulai aktivitas untuk ekstra pramuka pada pagi hari ini. Kami mohon pencerahan daripada ya Bapak, biar kiranya Tuhan merapi setiap anak pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang akan kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Semuanya ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, untuk pagi ini kita akan memulai ekstra pagi ini dengan materi mengenai kepramukaan penggalang. Ya, mungkin dulu kalian sudah pernah mengikuti pramuka di SD, yaitu pramuka penggalang, tapi beda tingkatan. Kalau dulu kamu sama-sama tingkatan penggalang, tapi tingkatnya tingkat pramuka ramu di tingkat SD. Sekarang ini pramukanya di tingkat SMP. Walaupun kalian belum pernah mengikuti upacara penerimaan anggota baru di SMP Kanisius Yulius, tetapi saya yakin karena kendala ini, tapi kalian bisa mengikuti untuk pramuka pada pagi hari ini dengan baik. Baik, kita akan memulai dengan pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah suatu golongan gerakan pramuka setelah pramuka siaga. Ya, dulu kamu dari siaga dimulai dari kelas 3, 4, kemudian naik ke kelas 5, ke jenjang kelas 5, kelas 6, itu kalian sudah menjadi penggalang. Nah, anggota pramuka penggalang itu dimulai dari berusia 11 tahun sampai 15 tahun. Kak, mau tanya Kak, kalau dari SMP kalau usianya sudah 16, kalau kelas 8 sudah berusia 16. Nah, kalau dilihat dari usianya 16, harusnya dia sudah penegak. Tetapi karena dia masih di SMP, dia tetap menjadi penggalang. Karena apa? Bukan usia itu. Sebetulnya usianya sudah menginjak ke usia penegak, tetapi karena dia masih berada di jenjang SMP, masih di jenjang penggalang, dia maka disebut sebagai pramuka penggalang. Nah, disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pada zaman dulu, pada perjuangan masa kemerdekaan, kenapa kok dikatakan siaga? Karena pada waktu itu pejuang-pejuang disiagakan untuk menghadapi para penjajah. Kemudian pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, maka di pramuka disebut sebagai pramuka penggalang. Ya, ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencegah atau mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia. Nah, itu yang disebut penggalang. Makanya pramuka penggalang disebut sebagai penggalang persatuan untuk menghadapi penjajah. Nanti ada tingkat penegak. Tingkat penegak menegakkan, mempersiapkan untuk menegakkan kemerdekaan. Itu ya. Nah, pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, itu satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Regu terdiri dari 10 anak, satu regu terdiri dari 10. Nah,
Kalau setiap regu bisa beranggotakan antara 5 sampai 10, maka itu dikatakan sebagai regu. Pramuka penggalang dan regu di setiap pasukan itu beranggotakan ya tadi yang 5 sampai 10 itu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau disingkat sebagai pinru, pimpinan regu, yang dipilih oleh anggota, ya, yang dipilih oleh anggota dari masing-masing regu itu sendiri. Nah, masing-masing regu nanti akan memilih satu atau dari mereka yang akan menjadi pimpinan regu utama. Nah, pimpinan regu utama itu yang disebut sebagai pratama. Ya, jadi pratama itu pimpinan regu utama di pasukan atau di pramuka penggalang, namanya pratama. Nah, pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh pratama, seorang pratama tadi. Kalau pada waktu upacara, biasanya upacara itu dipimpin oleh seorang pratama. Bentuk barisan upacaranya apa? Bentuk upacara barisannya yaitu angkare. Jadi nanti pratama berdiri di tengah-tengah, kemudian membawa peluit sambil tangannya mengepal seperti ini. Itu seperti letter U. Nah, itu tugas pratama. Dalam golongan pramuka itu ada tingkatan, ya. Golongan pramuka penggalang itu ada tingkatan. Yang pertama adalah pramuka penggalang ramu, kemudian penggalang rakit, yang ketiga adalah penggalang tera. Nah, ini dari masing-masing tingkatan ini nanti setiap anggota pramuka itu harus menyelesaikan tingkatan-tingkatan. Seharusnya mulai dari ramu itu sudah dilaksanakan sejak kamu sebagai penggalang ramu di SD. Di SD kelas 5 kamu sudah menjadi penggalang ramu. Itu dilanjutkan menggunakan SKO. Dan kamu minta diuji oleh pembina, bukan oleh dewan galang. Minta diuji, kemudian kamu membawa SKO warna merah, kemudian kamu menemui salah satu pembina dengan cara hormat, siap Kak, saya minta diuji SKO penggalang ramu dengan nomor sekian. Nah, kamu nanti menyebutkan nomornya, kemudian kamu akan diuji oleh seorang pembina. Kemudian pembina setelah selesai kamu diuji, pembina akan memberikan tanda tangan. Kalau dalam diuji itu nanti kamu belum berhasil, akan diulang lagi, diulang-ulang sampai kamu berhasil. Nanti kalau sudah selesai, baru akan mendapatkan sebuah tanda, ya, tanda penggalang ramu yang berbentuk seperti tanda panah, arah tanda panah 1, itu penggalang ramu. Kemudian naik ke tingkat selanjutnya, yaitu di tingkat penggalang rakit. Kamu juga sama harus menyelesaikan tanda tangan, kurang lebih ada 25 atau 30-an. Nanti kamu minta tanda tangan, minta diuji, selesai. Setelah diuji baru nanti kamu akan mendapatkan tanda pelantikan, tanda penggalang rakit. Setelah kamu menyelesaikan, kamu akan diadakan pelantikan kenaikan tingkat. Iya, itu bersama-sama dengan Kamabigus, Kabudep, pembina dan anggota di hadapan anggota pramuka yang lain. Nah, setiap anggota pramuka itu memang harus bisa menyelesaikan tingkatan-tingkatan seperti ramu, rakit, dan yang terakhir tera. Di kelas 8 harusnya kamu sudah menjadi pramuka tera. Itu, ya, pramuka tera harusnya sudah selesai, karena
di kelas 5 dan 6 SD kamu sudah melaksanakan pengujian dengan mencari minta tanda tangan ke pembina. Ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang pramuka penggalang. Nah, setiap penggalang yang telah menyelesaikan SKU itu akan berhak mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum. Nah, tadi sudah Kak jelaskan ya, tanda kecakapan umum sesuai dengan tingkatan yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri bawah. Ya, yang tadi warnanya merah ya, berwarna merah. Itu untuk penggalang. Nah, TKU untuk penggalang itu berbentuk sebuah janur yang berlipat dan dengan gambar manggar. Manggar tahu ya? Manggar itu bunga dari pohon kelapa. Kenapa kok pakainya manggar Kak? Kok tidak pakai melati ya? Karena diambil dari cikal bakalnya, bahwa pramuka itu berasal dari cikal bakal dari gerakan pramuka tunas kelapa. Semuanya dari tunas kelapa. Manggar ya. Manggar yang berlipat dua, yaitu dengan nama bunga pohon kelapa itu. Nah, sekarang kita akan menginjak ke kode kehormatan. Nah, mungkin kalian ada yang tahu apa itu kode kehormatan? Kode kehormatan pramuka itu apa? Kode pramuka kehormatan itu ada dua, yaitu yang pertama Trisatya, yang kedua adalah Dasa Dharma. Mungkin kalian dulu waktu SD sudah pernah diajarkan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya diucapkan pada saat kalian akan mengucapkan janji pelantikan. Dan kalian biasanya memegang bendera merah putih diletakkan di dada kiri. Kalau tidak ya dicium. Itu kemudian kamu mengucapkan Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Setelah Trisatya kemudian dilanjutkan dengan Dasa Dharma. Ya, itulah kode kehormatan gerakan pramuka untuk penggalang. Trisatya dan Dasa Dharma. Dasa Dharma biasanya seringkali dibacakan saat upacara pembukaan sebelum kalian memulai untuk ekstra pramuka. Memulai sebelum kegiatan pramuka akan diawali dengan upacara pembukaan, kemudian pengucapan atau pembacaan Dasa Dharma. Itu yang seringkali dilakukan di dalam kegiatan pramuka penggalang. Oke, sekarang daripada mendengarkan terus, kayaknya akan mengajak menyanyi ya, biar tidak sepaneng kok setiap tidak ada seninya, tidak ada nyanyinya. Oke, kayaknya akan mengajak kalian menyanyi dengan judul lagunya 25T ya, 25T. Kalau kalian yang sudah tahu, oke, ikut nyanyi ya. Nanti kalian juga sambil menghitung betul deh itu 25T. Oke, nanti yuk kita bernyanyi ya. Baik, yuk 1, 2, 3. Tukang tahu, tukang tempe, towel, tangan Tante Tuti. Tante Tuti teriak-teriak, tolong tambah. Tukang tahu, tukang tempe, towel. Nah, coba nanti hitung betul ya jumlahnya. Depannya T, jumlahnya 25, makanya lagunya judulnya 25T. Yuk kita sama-sama ya nyanyi, 1, 2, 3. Tukang tahu, tukang tempe, towel, tangan Tante Tuti. Tante Tuti teriak-teriak, tolong tambah. Tukang tahu, tukang tempe, towel. Nah, seperti itu. Nanti bisa dipelajari setelah sekalian
mendengarkan, kemudian kamu mencoba pelan-pelan sambil dihitung betul tidak 25T. Kalau betul ya berarti kayaknya tidak salah. Kalau kurang dari 25T berarti judulnya salah, tidak 25T. Oke, yuk kita lanjutkan dengan sejarah pramuka. Nah, pada awal tahun 1908 Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya Baden-Powell. Nah, kumpulan tulisannya dibuat di buku dengan sebuah judul Scouting for Boys. Ya, buku ini cepat tersebar di Inggris. Itu pada tahun 1908. Buku yang ditulis oleh Baden-Powell pengalamannya itu namanya Scouting for Boys. Nah, dan negara-negara lain kemudian juga mendirikan sebuah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki saja dengan nama Boy Scout. Itu hanya untuk laki-laki. Namanya Boy Scout. Itu pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuannya adik beliau yang bernama Agnes itu mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita. Nah, setelah For Boys, pramuka khusus, coaching khusus untuk laki-laki, sekarang bersama adiknya Agnes, Baden-Powell mendirikan kepramukaan wanita atau pramuka perempuan dengan nama Girl Guides, ya, yang kemudian diteruskan oleh istrinya Baden-Powell. Istri dari Baden-Powell pada tahun 1916. Berdiri kelompok-kelompok pramuka dengan usia dan dengan nama CUB atau anak serigala. Nah, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard kemudian dibuat clipping sebuah pedoman kegiatan. Nah, buku ini bercerita tentang Mowgli, ya, bercerita tentang Mowgli, si anak rimba. Pramuka itu sebetulnya juga seorang anak rimba. Karena apa? Kehidupan pramuka itu harus bisa bertahan hidup di mana dia berada. Sama seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu tumbuh di mana saja bisa dapat tumbuh dengan subur. Nah, kenapa kau memakai simbol pohon kelapa? Ya karena supaya anak-anak pramuka bisa meniru seperti pohon kelapa, hidup dimanapun, berdampingan dengan siapapun, seorang pramuka bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, berarti dia bukan seorang pramuka. Ya, karena pramuka itu harus bisa melakukan segala aktivitas untuk bertahan hidup, misalkan untuk makan, bagaimana dalam kondisi lapar, dalam kondisi tidak ada bahan makanan, seorang pramuka harus bisa memanfaatkan yang ada di mana dia tinggal. Nah, itu pramuka. Jangan sampai kamu ikut pramuka tetapi kamu kebingungan. Wah, saya hidup di tengah hutan dan bisa makan. Itu salah. Seorang pramuka harus bisa, ya, harus bisa bertahan hidup dalam keadaan apapun. Tidak ada makan, tidak ada panci, tidak ada makanan yang lain. Bagaimana caranya pramuka bisa bertahan? Nah, seperti itu. Makanya pramuka bisa dikatakan sebagai anak rimba karena bisa bertahan di mana ia berada. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan. Pada tahun 1918, beliau membentuk Reverse Scouts bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Reverse Scout.
Kemudian tahun 1922 beliau menerbitkan buku Referring to Success atau mengembara menuju kebahagiaan atau mengembara menuju bahagia. Nah, buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampainya menuju ke pantai yang bahagia. Kemudian tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall di London. Nah, beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout the World. Itu yang telah dilakukan oleh Bapak Baden-Powell. Baik adik-adik, ini sejarah singkat mengenai pramuka dunia. Nanti Kak Eno akan memberikan materi soal menggunakan Google Classroom. Kalian tinggal memilih, kemudian langsung kirim saja. Oke. Karena kita hanya menggunakan sistem seperti ini, jadi kalian tidak bisa tanya. Tetapi kalau kalian mau tanya, bisa nanti chat melalui Kak Yohanes, Kak Lukas untuk minta nomor ke Kak Yano. Nanti kalian bisa tanya, Kak mau tanya tentang pramuka, nanti Kak Yano akan menjawab. Ya, jadi kalau saat ini mungkin kalian mau tanya bingung, karena apa? Kalian baru menggunakan video, tapi kalian tidak bisa bertanya. Nah, untuk kedepannya, kalian akan mempraktekkan beberapa sandi, kemudian beberapa morse, dan juga nanti semakur. Itu yang akan kita lakukan. Nah, kemudian pada tahun 1924 itu Jambore kedua diadakan di Emelanden, yaitu di Copenhagen, Denmark. Itu pada tahun 1924. Kemudian 5 tahun kemudian diadakan Jambore yang ketiga. Diadakan di Eropa, yaitu di Birkenhead, Inggris. Nah, itu setiap 5 tahun diadakan Jambore. Hingga sampai sekarang Indonesia sendiri mengadakan Jambore. Biasanya diadakan Jamborenya bukan Jambore internasional, tapi Jambore nasional. Jambore nasional itu diikuti oleh dari masing-masing provinsi. Itu yang diadakan oleh Indonesia, yaitu Jambore nasional. Kemudian kita akan mengulas mengenai sejarah kepramukaan. Nah, tadi Baden-Powell yang memiliki ide yang cemerlang dan menarik sehingga menyebar ke berbagai negara, tidak hanya di Inggris saja, di Indonesia pun juga sudah ada. Kalau dulu namanya bukan pramuka tetapi pandu, namanya pandu. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, kemudian PK Pandu Kesultanan, kemudian ada PPS Pandu Pemuda Sumatera, ada juga yang bergabung menjadi KBI Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1931 terbentuklah PAPI. PAPI yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia. PAPI singkatan Persatuan Antar Pandu Indonesia,
yang berubah sekarang menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, itu terbentuk pada tahun 1938. Nah, pada waktu pendudukan Jepang, ini pada masa penjajahan Jepang, kepanduan di Indonesia tidak boleh atau dilarang oleh bangsa Jepang, ya. Sehingga para tokoh pandu banyak yang masuk ke Kei Bunda, Senendan, dan Peta. Kei Bunda, Senendan, dan Peta. Nah, setelah tokoh proklamator Indonesia dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada tanggal 28 Desember 1945. Nah, oke, kalau dari tadi kita sudah banyak materi, kita mengulang lagi tetapi dengan gerakan. Tolong nanti diikuti ya. Gerakan lagunya sama, tukang tahu, tukang tempe, tuwel, tapi pakai gerakan tangan kanan memegang hidung, tangan kiri memegang telinga. Oke, nanti berubah ya, jangan tetap. Oke, kita coba supaya kalian tidak ngantuk mendengarkan materi ini, kita isi dengan permainan. Nyanyi tapi juga untuk senam otak. Yuk kita coba. Tukang tahu, tukang tempe, tuwel. Oke, yuk satu. Yang tangan kanan silakan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga. Lagunya ada cepat. 1, 2, 3. Tukang tahu, tukang tempe, tuwel. Tangan tante putih, teriak, tolong, tambah. Tukang tahu, tukang tempe, tuwel. Oke, ada yang bisa enggak? Jangan sampai hanya sudah gini saja, nanti kamu wah ini enggak boleh ya. Ini bukan senam otak kalau hanya gini, tetapi ini turun 1, kemudian tepuk pindah, yang tangan kiri pindah pegang hidung, tepuk tangan kanan pindah hidung. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya kamu tidak bosan, kita menyanyikan sambil senam otak. Supaya kamu tidak bosan dan otak kanan kirimu bisa berjalan juga. Oke. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Nanti setelah ini Pak Ero akan memberikan soal untuk kalian kerjakan supaya Pak Ero bisa tahu apakah yang Pak Ero jelaskan bisa kalian terima juga. Saya percaya kalau kalian anak-anak Inggris pasti bisa melakukan. Oke, terima kasih. Baik, kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami semua sudah boleh melakukan kegiatan pramuka untuk materi pengetahuan. Kami percaya Bapak bahwa Bapak urapi setiap anak SMP Yesus Indonesia berbagi lepas berbagi sehingga kelak kegiatan pramuka ini dapat berguna di masa kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, selamat berjumpa, Tuhan memberkati. Salam pramuka.